Sore hari ini kita akan membahas tema yang terakhir dari tema utama kita tentang kisah Nabi Nuh, yaitu penghakiman dunia, air dan api. Minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah tentang kedahsyatan dan jangkauan universal air bah yang telah meliputi dunia ini. Bagaimana air bah telah menutupi seluruh permukaan bumi. Bahkan sampai gunung-gunung yang paling tinggi pada masa itu tertutup hingga 15 hasta. Dan kalau kita ubah ke bentuk meter, kita mendapatkan angka 6,75 meter. Itu cukup tinggi. Tinggi saya sekitar 180-an. Jadi 3,5 kali dari tinggi saya, air itu menutupi gunung yang paling tinggi. Sehingga tidak ada kemungkinan bagi satu makhluk pun yang ada di luar bahtera untuk bisa bertahan hidup. Jadi semua orang yang ada di luar bahtera, bahkan makhluk hidup yang ada, turut binasa. Dan tidak ada yang selamat. Dan air baru surut selama kurang lebih setahun 10 hari, baru bumi menjadi kering. Dan air bah ini diturunkan oleh Tuhan karena keberdosaan manusia pada masa itu. Kurang lebih 120 tahun Nabi Nuh telah berkhotbah di tengah-tengah orang yang berdosa sezaman dia. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau datang dan percaya. Dan pada hari Tuhan menurunkan air bah, sudah terlambat bagi mereka untuk bertobat. Dan setelah air bah surut, hanya 8 orang yang keluar dari bahtera, yang selamat, yang percaya. Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya beserta menantunya. Dan Tuhan berjanji kepada manusia bahwa dia tidak akan lagi pernah menurunkan air bah seperti yang telah dia turunkan di masa zaman Nabi Nuh. Dan dia memberikan busurnya di langit, yaitu pelangi, sebagai tanda perjanjian bahwa dia tidak akan pernah lagi menghukum dunia ini dengan menurunkan air bah. Nah, ini juga menjadi salah satu bukti bahwa air bah memang jangkauannya adalah universal. Karena kalau air bah adalah bentuknya lokal, terjadi hanya di daerah tertentu saja, sampai sekarang kita masih melihat terjadinya banjir. Kalau begitu apa? Tidak mungkin Tuhan Allah berjanji lalu dia tidak menepatinya. Jadi karena air bah itu adalah jangkauannya universal dan Tuhan sudah berjanji, sampai sekarang setelah zaman Nuh tidak pernah terjadi air bah. Nah, meskipun demikian, tidak berarti bahwa Tuhan tidak lagi menghakimi dunia ini. Dia akan tetap menghakimi dunia ini, karena kita lihat di dalam kitab suci bahwa dunia ini semakin jahat, tidak semakin baik. Dan penghakiman Tuhan kali ini bukan lagi dengan air, melainkan dengan api. Nah, Rasul Petrus yang diilhami oleh Roh Kudus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen. Nah, ketika di pasal 2 dia berbicara tentang peringatan akan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, dan dia juga mengingatkan kembali tentang pesan-pesan Tuhan Yesus yang telah disampaikan melalui rasul-rasul untuk dipatuhi. Dan di ayat ketiga dia katakan dari surat Petrus pasal kedua, pasal 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah, nah dari semua peringatan-peringatan yang telah dia berikan di pasal 2 tentang bahayanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dia katakan yang terutama, yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi pada hari-hari terakhir di sini adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini untuk menghakimi dunia. Dan Petrus mengatakan akan datang pada waktu itu pengejek-pengejek, pencemooh. Ini adalah orang-orang yang bukan saja tidak percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang merendahkan, menghina Tuhan. Tidak hanya dengan secara verbal mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, tapi juga orang-orang yang menantang Tuhan, yang tidak peduli dengan firman Tuhan, hidup dengan segala hawa nafsunya.
Di dalam surat Yudas pasal 18 ayat 18, Yudas menggambarkan bahwa orang-orang ini hidup dalam kefasikan. Pada zaman akhir, pengejek-pengejek ini akan hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak peduli sama sekali dengan Tuhan. Yang mereka pedulikan hanya diri mereka sendiri. Filosofi hidup mereka adalah, mari kita makan dan minum, kawin mengawinkan, dan besok kita akan mati. Tidak akan ada penghakiman, tidak akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Maka mari kita hidup sesuka hati kita. Hidup hanya sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar filosofi seperti itu. Hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Nikmatilah selama masih bisa dinikmati. Dan pada masa sekarang kita sudah melihat hal ini terjadi. Banyak orang di luar sana yang dengan sengaja tidak mau datang kepada Tuhan. Dengan sengaja mau hidup sesuka hatinya. Tidak peduli dengan perintah Tuhan, tidak peduli dengan penghakiman Tuhan. Yang mereka pedulikan hanya kesenangan mereka sendiri. Dan orang-orang ini hidup menuruti hawa nafsunya. Apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka mau lakukan, mereka lakukan. Tidak ada lagi norma-norma etika yang harus dijaga. Dan mereka ini bertanya tentang kedatangan Tuhan. Dan pertanyaan mereka ini bukanlah karena mereka menantikan kedatangan Tuhan, tapi karena mereka ingin mencemooh. Mereka ini ingin mengejek. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Bapa-bapa leluhur kita sudah mati, sudah meninggal, dan sampai sekarang Tuhan Yesus masih tidak kunjung datang. Nah, surat 2 Petrus diperkirakan ditulis sekitar tahun 80 sampai tahun 90. Itu kalau kita hitung mundur ke belakang, sudah kurang lebih 1940-an tahun yang lalu. Dan Petrus sudah mengingatkan orang-orang Kristen bahwasanya pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, para pengejek-pengejek ini akan muncul. Dan sampai sepanjang segala abad, sampai sekarang, mereka tetap ada. Mereka masih mencemooh tentang kedatangan Tuhan ini. Dan kita sebagai orang Kristen harus sadar bahwa memang masa-masa seperti itu akan datang, ya. Jangan sampai iman kita goyah hanya karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena sesungguhnya mereka bukan ingin mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan, tapi ingin mencemooh, merendahkan Tuhan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah, ayat ini bisa kita pahami ketika kita kembali kepada Kejadian pasal pertama ayat 6 dan ayat ke-7. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 6 dan 7, kita melihat sebelum Tuhan Allah menjadikan daratan, makhluk hidup, hewan dan manusia, bumi ini dipenuhi dengan air. Bahkan dikatakan di sini, Tuhan berkata, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi Tuhan menciptakan langit, memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah dan cakrawala itu, di bawah cakrawala itu, dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi pada mulanya ketika dunia ini belum lagi selesai diciptakan, bumi dipenuhi dengan air. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan bahwa oleh air itu, ayat kelima, dikatakan bahwa bumi berasal dari air dan oleh air. Jadi sejak awal, dunia ini dipenuhi dengan air. Ada air di bawah, ada air yang di atas. Nah, ini juga yang menjelaskan mengapa ketika terjadi air bah pada masa zaman Nabi Nuh, air bisa menutupi seluruh permukaan bumi. Karena sesungguhnya di atas cakrawala itu ada air, ya, yang melindungi kita dari paparan sinar matahari. Itu sebabnya usia orang pada masa itu juga panjang. Bahkan ada sampai kurang lebih 1000 tahun, ya, Metusala. Jadi air yang di atas dan di bawah inilah yang Tuhan turunkan, yang dari atas semuanya turun, yang dari bawah semua keluar, sehingga air bisa menutupi seluruh permukaan bumi. Dan oleh air ini juga Petrus mengatakan bahwa bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah.
oleh air yang telah Tuhan ciptakan ini, yang ada di atas dan di bawah ini, maka semua permukaan bumi ditutup. Tidak ada yang tidak terekspos. Semuanya terkena dampak ya dari jangkauan air bah ini. Dan Petrus mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan, tetapi oleh firman itu juga, nah pada masa dahulu, melalui Nabi Nuh, dia sudah berkhotbah kepada orang-orang sezamannya, bahwa akan turun penghakiman Tuhan dengan air bah. Air bah akan meliputi dunia ini, bertobat. Yuk, pencemooh ini, mereka orang-orang yang hidup dalam dosa, tidak peduli, tidak percaya. Karena memang pada masa itu, belum pernah turun hujan sama sekali. Makanya ketika Nabi Nuh mengatakan bahwa akan turun bencana air bah, mereka menertawakan perkataan Nabi Nuh. Karena memang pada masa itu belum pernah sama sekali hujan turun. Jadi bumi itu dibasahi oleh embun. Setiap pagi Tuhan menurunkan embun dari langit ke bumi. Tidak pernah turun hujan seperti yang kita saksikan di sore hari ini. Dan Petrus mengatakan oleh firman itu juga, langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Firman Tuhan juga mengatakan, sama seperti firman Tuhan mengatakan pada zaman Nuh, bahwa Tuhan akan membinasakan dunia dengan air bah. Firman Tuhan yang sama juga mengatakan bahwa bumi sekarang terpelihara dari api. Artinya adalah bumi ini disimpan, dijaga dari api untuk penghakiman nantinya. Nantinya bumi ini akan dihanguskan oleh api, itu maksudnya. Yaitu untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, untuk melihat kedahsyatan dari penghakiman Tuhan oleh api ini, kita melihat di ayat yang 10, ayat ke-10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, ini sering kita dengarkan dalam firman Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan itu tidak akan disangka-sangka. Dia akan datang seperti seorang pencuri di malam hari, di mana orang akan terkejut dengan kedatangan. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan kedatangan Tuhan ini. Pada hari itu dikatakan, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Nah, frase gemuruh yang dahsyat di sini, seorang penafsir mengatakan bahwa ini adalah sebuah kata yang sangat kuat, menggambarkan suara anak panah yang dilesatkan di udara. Ini juga menggambarkan suara gemuruh petir. Kalau kita tadi waktu rapat mendengarkan suara gemuruh petir, suara letupan ketika api sedang memakan ranting. Ketika kita membakar ranting, ada suara letupan-letupan dari ranting-ranting yang terbakar. Suara kibasan cambukan. Lalu juga suara gemuruh air sungai yang deras yang sedang mengalir. Suara desis ular. Jadi kata ini menggambarkan sebuah kebisingan yang sangat dahsyat. Belum pernah terjadi dan belum pernah kita dengarkan. Jadi suara ini tidak akan pernah bisa kita bayangkan, karena penghakiman ini belum terjadi. Tapi Rasul Petrus ingin mencoba memberikan gambaran betapa bisingnya ketika penghakiman Tuhan atas dunia ini dengan api terjadi. Dan tidak hanya suara gemuruh yang dahsyat, firman Tuhan juga katakan, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Unsur-unsur dunia. Nah, di sini kata unsur-unsur dunia adalah unsur atau bentuk paling dasar dari segala sesuatu. Atau bahasa modernnya yang sering kita kenal dengan sebutan atom. Nah, kata atom berarti tidak bisa dibagi. Atom adalah bentuk paling kecil dari sebuah materi. Nah, apa itu materi? Materi adalah setiap benda yang memiliki massa. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu benda mati, ada kursi, ada meja, tumbuh-tumbuhan juga adalah materi, binatang juga materi, kita juga manusia adalah materi. Jadi dikatakan bahwa unsur-unsur yang paling dasar, ya, atom yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi, itu akan dimusnahkan. Jadi saya coba memahami ya, apa itu yang dimaksud dengan atom. Nah, saya coba pelajari
Mereka menggambarkan bahwa atom ini sesuatu yang bagian yang paling kecil yang tidak akan pernah bisa musnah. Jadi mereka kasih contoh, misalnya ada segelas air, lalu ada sesendok garam. Ketika garam dimasukkan ke dalam air, lalu diaduk, kita melihat garam itu tidak ada lagi. Sebenarnya garam itu tidak hilang, tidak musnah, tapi dia berubah ke bentuk yang lain, larut di dalam air. Lalu mereka juga memberi contoh seperti air yang sedang direbus. Kalau kita memasak air dan lupa mematikan kompor, air itu bisa kering. Air itu tidak habis, tidak hilang sebenarnya, tapi hanya berubah bentuk menjadi gas. Nah, jadi para ilmuwan, seorang ahli kimia ya dari Inggris yang hidup di akhir abad ke-18, di awal abad ke-19, yang bernama John Dalton, yang mengemukakan teori atom pertama kali ya. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya atom tidak dapat dihancurkan. Atom tidak bisa dimusnahkan atau dilenyapkan, tapi dia hanya bisa berubah bentuk yang lain. Nah, berdasarkan penjelasan ini juga banyak orang yang tidak bisa mempercayai ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada sore hari ini. Mereka katakan, mana mungkin dikatakan di sini unsur-unsur dunia akan hangus, lenyap, hilang. Tidak mungkin, karena atom adalah bentuk terkecil dari sebuah materi, tidak akan mungkin bisa hilang. Nah, ini adalah sebuah pandangan liberal ya. Nah, kita harus menyadari pertama-tama bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia bisa menciptakan materi, bahkan atom sekalipun, kenapa dia tidak bisa menghilangkannya? Bukankah dia yang menciptakan segala sesuatu? Lalu kenapa kita meragukan Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada? Lalu kenapa kita ragu bahwa dia bisa menghilangkan sesuatu yang sudah ada, yang telah dia ciptakan? Jadi sebagai orang Kristen kita harus percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, semua akan hilang. Lenyap, tidak akan ada bekasnya. Semua akan hangus terbakar oleh api, dan ini adalah firman Tuhan yang harus kita percayai. Ketika pada masa zaman Nuh, mungkin ada yang bertanya, kenapa orang-orang pada masa itu tidak ada satu orang pun yang percaya? Nah, saya percaya meskipun firman Tuhan tidak menjelaskan secara detail, tapi ada orang-orang yang tidak bisa percaya karena tidak melihat dengan mata sendiri. Tidak bisa percaya bahwa air akan bisa memenuhi muka bumi ini, karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Demikian juga tentang air firman Tuhan ini. Tidak mungkin segala sesuatu bisa hilang lenyap. Atom tidak mungkin bisa dilenyapkan, dihilangkan. Tapi firman Tuhan katakan semuanya akan hangus, lenyap, tak akan ada sisanya. Jadi tidak akan ada tempat bagi satu orang pun untuk terhindar dari penghakiman api ini. Nah, ketika pada tahun 2012, kalau kita masih ingat ya, sangat santer terdengar tentang kiamat. Ramalan dari suku Maya bahwa dunia akan berakhir pada tahun 2012, sampai ada filmnya. Lalu ada orang-orang di berbagai negara yang mencoba untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat ini dengan membangun kapal. Ada yang membangun sebuah bunker di bawah dalam tanah menghindari penghakiman ini. Nah, firman Tuhan katakan bahwa unsur dunia yang paling kecil sekalipun itu akan hangus, sehingga tidak ada tempat bagi siapapun untuk bisa meloloskan diri dari penghakiman ini. Nah, pada zaman Nabi Nuh, Tuhan Allah menyediakan bahtera, meminta Nuh untuk membangun sebuah bahtera agar orang-orang bisa terhindar dari penghakiman air bah dan bisa selamat masuk ke dalam bahtera. Nah, kali ini tidak ada bahtera. Bahtera pun kalaupun ada, tidak akan bisa menyelamatkan. Karena firman Tuhan katakan unsur-unsur dunia akan hangus, lenyap, hilang, tidak bisa terhindar. Tapi Tuhan menyediakan jalan terhindar agar kita terhindar dari penghakiman api ini, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman, percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita akan terhindar dari penghakiman api ini. Karena sesungguhnya penghakiman
Tuhan oleh api ini hanya untuk mereka yang tidak percaya. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan, yang terhindar dari murka Allah. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi kalau kita ingin menghindari penghakiman api yang akan datang ini, cara satu-satunya adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, penghakiman dunia oleh air bah di masa lalu sama pastinya dengan penghakiman Tuhan yang akan datang dengan api ini. Ketika Tuhan sudah menyampaikan bahwa Dia akan menghakimi dunia ini, Dia akan lakukan. Hanya menunggu waktu saja. Dan mari kita ingat bahwa penghakiman ini tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Dan apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah percaya, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Teman-teman kita? Orang-orang yang kita kasihi? Yang masih belum mengenal Tuhan Yesus? Sanggupkah kita melihat mereka akan dibakar, hilang lenyap, tak tersisa oleh karena penghakiman Tuhan ini? Tegakah kita melihat mereka dibakar hidup-hidup kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan? Maka tugas kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan tentang keselamatan orang-orang di sekitar kita. Mari kita juga punya usaha ya untuk menyelamatkan mereka. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tadi di rapat BP dibicarakan bagaimana kita akan mencoba mengundang keluarga, sanak saudara, kenalan kita di ibadah malam Natal. Karena kita ingin mereka mendengarkan berita Injil, agar mereka bisa datang dan percaya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kalau kita memang tidak bisa bicara, tidak pandai bicara, tidak paham, takut salah berbicara tentang Injil kepada mereka, bawa mereka ke gereja. Undang mereka datang ke rumah Tuhan, agar mereka bisa mendengarkan Injil keselamatan. Jadi biarlah tentang penghakiman Tuhan yang akan datang dengan api ini menggentarkan hati kita, sehingga kita juga mau berusaha berjuang, tidak hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita yang masih belum mengenal Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami juga yang sudah diselamatkan ini memikirkan keselamatan orang lain, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal. Dan kami juga mau berusaha untuk memberitakan berita Injil kepada mereka, agar mereka dapat diselamatkan dan terhindar dari hukuman, penghakiman Tuhan dengan api atas dunia ini. Bapa Sorgawi, berilah kami selalu kemampuan, keberanian untuk bersaksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.